ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang menjadi kajian kita kali ini yakni kezaliman sumber kehancuran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang ada di muka bumi ini itu harus diantisipasi, itu harus diwaspadai sehingga kita akan terbebas dan selamat dari berbagai bentuk kehancuran. Kehancuran duniawi yang begitu mengerikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan dan telah memberikan penjelasan kepada umat Islam agar senantiasa terhindar dari perbuatan zalim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam satu hadis disampaikan dari sahabat yang mulia An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatul yaumal qiyamah. Wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, ittaquz zulma, maka jauhilah, hindarilah kezaliman. Fa inna zulma dhulumatul yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan keterpurukan yang akan menjadikan akhiratnya itu diselumuti dengan kegelapan dan kengerian hari kiamat. Wattaqushuha fa inna syuha ahlaka min kana qablakum, dan jauhilah perbuatan kikir, karena perbuatan kikir tersebut itu dapat menimbulkan perpecahan sebagaimana perpecahan dan permusuhan umat-umat sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penggalan hadis yang mulia ini itu sudah jelas, ittaquz zulma fa inna zulma dhulumatul yaumal qiyamah. Maka mari kita senantiasa terjauh dan terhindar dari sifat kezaliman ini, dan kita juga mengantisipasi dari tindakan-tindakan kezaliman sehingga itu semua tidak merajalela. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah di dalam gambaran hadis ini Allah menjelaskan betapa ngerinya tentang kezaliman yang dengannya itu menjadi sebab kegelapan dan kebinasaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kezaliman merupakan perbuatan yang semena-mena, merampas, dan dapat juga menumpahkan darah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita semua antusias untuk meninggalkan dan terlepas dari berbagai bentuk kezaliman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan perbuatan zalim di dalam Islam memiliki dua dimensi dan dua tema penting, yakni yang pertama kezaliman terhadap seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kezaliman yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman seorang hamba, kezaliman manusia terhadap penciptanya, dalam hal ini itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pencipta alam semesta, sebagai pencipta manusia, sebagai pencipta tumbuhan dan seluruhnya yang ada di langit dan di bumi. Maka ini termasuk kezaliman yang terbesar. Telah diingatkan dan diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya, dan hendaknya ini menjadi wasiat seorang ayah kepada anak-anaknya agar terhindar dari kezaliman yang teramat besar, yakni kezaliman untuk mensekutukan Allah. Semoga kita dapat merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bagaimana kisah Luqman, seorang hamba Allah yang saleh yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai figur teladan di dalam kebaikan. Luqman berwasiat, Luqman menasehati anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam poin yang pertama ini mengenai kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam wujud kesyirikan, mari kita bingkai keluarga kita dengan pendidikan tauhid, dengan pendidikan rabbani, sehingga anak-anak kita, generasi-generasi kita itu menjadi generasi-generasi rabbani yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari berbagai bentuk kesyirikan yang merupakan kezaliman yang terbesar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah telah mengabadikan kisah Firaun yang dia mengklaim, yang dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, yang mana Allah telah mengabadikan kisah Firaun, ana rabbukumul a'la. Ini adalah kezaliman yang besar ketika Fir'aun itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Maka apa kehancuran yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah sebagai wujud dari balasan terhadap kezalimannya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari kezaliman Firaun
terhadap kezalimannya pada Rabb-nya, penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih pula kezalimannya terhadap umat manusia secara umum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah kezaliman umat manusia terhadap sesamanya, ataupun kezaliman umat manusia terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai bentuk kezaliman terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu harus dihindari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala tufsidu fil ard, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Ketika orang sudah berbuat zalim, maka dia akan membuat berbagai bentuk kerusakan, dia akan menimbulkan berbagai bentuk kehancuran, saudara-saudara sekalian. Maka itu Rasulullah SAW mengingatkan, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad harrama dima'akum wa amwalukum wa a'radukum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ini adalah khutbatul wada, khutbah perpisahannya Rasulullah SAW sebelum menjelang akhir hayatnya. Rasulullah berpesan kepada umatnya, Rasulullah berwasiat kepada umatnya, sungguhnya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci telah mengharamkan pertumpahan darah, telah mengharamkan perampasan harta, dan telah mengharamkan untuk menodai kehormatan kalian. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku kezaliman itu akan mudah untuk menumpahkan darah. Maka pelaku kezaliman akan mudah dia merampas harta benda, bahkan menghancurkan harta benda, menghancurkan aset-aset kita, rumah dan lain sebagainya. Dan kezaliman pun akan mudah menodai kehormatan jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keterangan yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan terhadap kezaliman. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhir daripada kezaliman, akhir dari perbuatan kezaliman ini itu akan menjadi kehancuran, kengerihan di dunia dan di akhirat. Karena ingatlah, kezaliman yang akan dilakukan itu akan mendapatkan balasan baik di dunia ataupun balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berlepas diri, terhindar dari bentuk kezaliman. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, Inna Allah la yumli lil-zalimi fa idza akhadha Allah lam yuflithu qala thumma qara'a wa kadzalika akhdha rabba idza akhadha al-qara wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid.
Sesungguhnya Allah pasti menuntaskan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka apabila Allah mengazabnya, maka tidak akan menyelamatkannya. Kemudian beliau membaca ayat di surat Hud, begitulah azab Rabbmu terhadap orang-orang yang zalim, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kebinasaan dan azab Allah terhadap orang-orang yang zalim, ya, terhadap umat-umat yang terdahulu. Bagaimana Allah telah mengazab mereka, ya, ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan, ada yang diberikan azab angin topan yang kencang, gempa bumi, dan berbagai bentuk ke azab-azab lainnya yang sangat ngeri. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, pelaku zalim itu akan diadili dengan keadilan yang seadil-adilnya di akhirat. Sehingga Rasulullah mengkategorikan orang yang zalim itu termasuk orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang muflis? Kata sahabatnya, orang yang muflis adalah orang yang tidak punya kekayaan, orang yang tidak punya harta benda. Tapi apa jawaban Rasulullah? Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hada wa qadaba hada wa kalama hada wa sabaqa dzama hada wa daraba hada wa yuta hada min hasanatihi. Hakikatnya orang yang bangkrut, orang yang pailit di dalam Islam adalah orang yang melakukan kezaliman. Betul, ketika dia di dunia dia sholat, bahkan dia itu puasa, dia itu zakat, tapi apa saudara sekalian, di lain itu pula dia berbuat kezaliman. Maka kezalimannya itu, ya, dalam bentuk wasyatamahada, mencaci, memaki, ya, memfitnah, menumpahkan darah, makan harta, ya, merampas harta benda, dan berbagai bentuk kezaliman yang lain. Maka apa kata Allah? Orang yang berbuat zalim tersebut itu amal kebajikannya akan ditimpakan kepada orang yang dizaliminya. Karena orang yang zaliman tersebut akan mengadu dan meminta pertanggungjawaban dan keadilan yang seadil-adilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kebajikannya pun hilang. Maka ketika sudah habis, dia pun akan menanggung dosa dari orang yang dizaliminya. Maka itulah hakikat orang yang bangkrut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dan terbebas dari orang yang zalim. Maka ingatlah wahai para pelaku kezaliman, sungguh orang yang dizaliminya itu memiliki doa yang mustajab yang langsung Allah kabulkan. Ittaqi da'watul madlum fa innaha laisa baina wa bainallahi hijab. Maka perhatikanlah, takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada pembatas antara doa itu dengan Allah. Maknanya doa orang yang dizalimi itu doanya terkabul. Saudara-saudara sekalian, kezaliman yang merebak di negeri kita semoga Allah angkat, dan terlebih kezaliman yang terbesar yang hari ini menimpa saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina, maka semoga itu segera berakhir. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui kezaliman yang mereka hadapi telah merenggut ribuan jiwa. Bahkan data yang terupdate kali ini telah terliris 10.500 jiwa telah gugur wafat sebagai syuhada, dan telah dilaporkan pula terdapat 4.000 sekian jiwa itu luka-luka, dan terdapat pula korban-korban yang lain yang belum ditemukan karena tertimpa reruntuhan gedung yang dihancurkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kezaliman yang lainnya itu sangat mengerikan. Bantuan-bantuan dari seluruh penjuru dunia itu belum tersalurkan karena masih dalam kondisi yang tertahan, sehingga belum bisa maksud dan diakses oleh saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu mari kita panjatkan doa. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham mautahum. Allahumma aizal islam wal muslimin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga renungan singkat ini bermanfaat dan kita terlepas dari segala bentuk kezaliman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.